Atlantis adalah legenda, Atlantis adalah misteri, dan Atlantis selalu mengundang pertanyaan benua yang disebut sebagai Taman Eden atau surga yang diyakini menjadi pusat peradaban dunia pada zaman es. Meskipun manusia sudah mencari sisa-sisa keberadaan kota ini selama ratusan tahun dan lebih dari 5.000 buku mengenai Atlantis diterbitkan, tidak ada satupun yang bisa memastikan di mana sebenarnya Atlantis berada dan benarkah Atlantis itu memang ada atau hanya dongeng yang dikisahkan filsuf Yunani, Plato. Ratusan ekspedisi yang menjelajahi Siprus, Afrika, Laut Mediterania, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia hingga Mesir untuk mencari jejak Atlantis pun belum memperoleh bukti yang valid di mana surga Atlantis itu berada. Setelah puluhan wilayah sebelumnya tidak juga memberi bukti yang valid, Indonesia kini disebut-sebut sebagai tempat Atlantis sesungguhnya, sebuah surga dunia yang tenggelam dalam waktu sehari semalam. Di antara begitu banyak pakar yang meyakini Atlantis berada di Indonesia adalah Profesor Arcio Santos, geolog dan fisikawan nuklir asal Brazil. Arcio Santos ini melakukan penelitian selama 30 tahun untuk meneliti keberadaan Atlantis. Lewat bukunya, Atlantis, The Lost Continuity Finally Found, Santos memberikan sejumlah paparan serta analisisnya. Santos menelusur lokasi Atlantis berdasarkan pendekatan ilmu geologi, astronomi, paleontologi, arkeologi, linguistik, etnologi, dan komparatif meteorologi. Menurut Santos, tak kunjung ditemukan jejak Atlantis karena orang-orang mencari di tempat yang salah. Mereka seharusnya mencari lokasi tersebut di Indonesia karena berbagai bukti yang kuat yang mendukung hal tersebut. Pendapat Santos ini memang masih diperdebatkan, mengingat hingga kini belum ada ekspedisi khusus untuk mencari lokasi Atlantis di Kepulauan Indonesia. Di dalam keyakinan Santos, Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan dari India Selatan, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan paparan Sunda. Santos meyakini benua itu menghilang akibat letusan beberapa gunung berapi yang terjadi secara bersamaan pada akhir zaman es sekitar 11.600 tahun yang lalu. Di antara gunung besar yang meletus pada zaman itu adalah Gunung Krakatau Purba, induk Gunung Krakatau yang meletus pada 1883. Letusan Gunung Krakatau yang konon letusannya sanggup menggelapkan seluruh dunia. Letusan gunung berapi yang terjadi secara bersamaan ini menimbulkan gempa, pencairan es, banjir, serta gelombang tsunami yang sangat besar. Saat gunung berapi itu meletus, ledakannya membuat Selat Sunda. Peristiwa itu juga mengakibatkan tenggelamnya bagian permukaan bumi yang kemudian disebut Atlantis. Bencana maha dahsyat ini juga mengakibatkan punahnya hampir 70% spesies mamalia yang hidup pada masa itu, termasuk manusia. Mereka yang selamat kemudian berpencar ke berbagai penjuru dunia dengan membawa peradaban mereka di wilayah baru. Kemungkinan besar 2 atau 3 spesies manusia seperti hobbit yang baru-baru ini ditemukan di Pulau Flores musnah dalam waktu yang hampir sama. Sebelum terjadinya bencana banjir itu, beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara yang diyakini masih menyatu dengan semenanjung Malaysia, serta benua Asia. Berdasarkan cerita Plato, Atlantis merupakan negara makmur yang bermandi matahari sepanjang waktu. Dasar inilah yang menjadi salah satu teori Santos mengenai keberadaan Atlantis di Indonesia. Perlu dicatat bahwa Atlantis berjaya saat sebagian besar dunia masih diselimuti es, di mana temperatur bumi kala itu diperkirakan lebih dingin 15 derajat Celcius dari sekarang.
Wilayah yang bermandi matahari sepanjang waktu pastilah berada di garis khatulistiwa, dan Indonesia memiliki persyaratan itu. Dalam cerita yang dituturkan Plato, Atlantis juga digambarkan menjadi pusat peradaban dunia dari budaya, kekayaan alam, ilmu dan teknologi, bahasa, serta lain-lain. Plato juga menceritakan negara Atlantis yang kaya dengan bahan mineral, serta memiliki sistem bercocok tanam yang sangat maju. Merujuk cerita Plato, wilayah Atlantis haruslah berada di daerah yang diyakini beriklim tropis, yang memungkinkan adanya bawah mineral dan pertanian yang maju karena sistem bercocok tanam. Kekayaan Indonesia termasuk rempah-rempah menjadi kemungkinan lain akan keberadaan Atlantis di wilayah Nusantara ini. Kemasyhuran Indonesia sebagai surga rempah dan mineral bahkan kemudian dicari-cari dunia barat. Menurut Santos, pulau-pulau di Indonesia yang mencapai ribuan itu merupakan puncak gunung dan dataran-dataran tinggi benua Atlantis yang dulu tenggelam. Satu hal yang ditekankan Santos adalah banyak peneliti selama ini terkecoh dengan nama Atlantis. Mereka melihat kedekatan nama Atlantis dengan Samudra Atlantik yang terletak di Eropa, Amerika, dan Afrika. Padahal pada masa kuno hingga era Christopher Columbus atau sebelum ditemukannya benua Amerika, Samudra Atlantik yang dimaksud adalah terusan Samudra Pasifik dan Hindia. Sekali lagi Indonesia memiliki syarat untuk itu, karena Indonesia berada di antara dua samudra tersebut. Jika terdapat begitu banyak kemungkinan Indonesia menjadi lokasi sesungguhnya Atlantis lalu, mengapa selama ini nama Indonesia jarang disebut-sebut dalam referensi Atlantis? Santos menilai keengganan dunia barat melakukan ekspedisi ataupun mengakui Indonesia sebagai wilayah Atlantis adalah karena hal itu mengubah catatan sejarah tentang siapa penemu peradaban. Dengan adanya sejumlah bukti mengenai keberadaan Atlantis di Indonesia, maka teori yang mengatakan barat sebagai penemu dan pusat peradaban dunia akan hancur. Kenyataan Atlantis berada di Indonesia kemungkinan besar akan mengakibatkan perlunya revisi besar-besaran dalam ilmu humaniora seperti antropologi, sejarah, linguistik, arkeologi, evolusi, paleantropologi, dan bahkan mungkin agama, tulis Santos dalam bukunya. Selain Santos, banyak arkeolog Amerika Serikat yang juga meyakini Atlantis adalah sebuah kepulauan besar bernama Sundaland yang luasnya 2 kali negara India. Daratan itu diyakini tinggal Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Salah satu pulau di Indonesia yang kemungkinan bisa menjadi contoh terbaik dari keberadaan sisa-sisa Atlantis adalah Pulau Natuna, Riau. Berdasarkan penelitian, gen yang dimiliki penduduk asli Natuna mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Rumpun bahasa Austronesia yang menjadi cikal bakal bangsa-bangsa Asia merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah keberadaban manusia. Rumpun ini kini tersebar dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Rumpun bangsa ini juga melahirkan 1.200 bahasa yang kini tersebar di berbagai belahan bumi dan dipakai lebih dari 300 juta orang. Yang menarik, 80% dari rumpun penutur bahasa Austronesia tinggal di Kepulauan Nusantara Indonesia. Namun pendapat Santos dan kawan-kawan yang meyakini bahwa Atlantis berada di Indonesia masih harus dikaji karena kurang dilengkapi bukti-bukti.